Berbeda dengan unggas, berbeda dengan manusia. Sorry, ini hanya pembanding saja gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat sehingga pada kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan yang sangat baik. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari dasar-dasar ternak gitu ya, dasar-dasar pemeliharaan ternak. Oke, dari dasar-dasar pemeliharaan ternak kita sudah belajar beberapa hal kemarin, dari pemberian pakan, kemudian dari peralatan, kemudian dari organ-organnya dan sebagainya gitu ya. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pencatatannya. Jadi ketika kita berada di suatu perusahaan ataupun bukan perusahaan atau peternakan saja gitu ya, maka di situ pasti akan ada catatan dari pemeliharaannya. Lalu ya kenapa kita butuh catatan? Karena apa? Karena kita memerlukan catatan itu untuk keperluan kita sendiri, untuk manajemen pemeliharaannya, untuk memudahkan dalam kita bekerja, untuk memudahkan kita dalam mengontrolnya gitu maksudnya. Contoh, jangan dulu contoh. Ini baru pembahasan kenapanya gitu ya. Jadi kenapa kita perlu melakukan catatan, yaitu tadi untuk memudahkan kita bekerja, karena catatan dari pemeliharaan itu akan menentukan keputusan dari penentuan ternaknya akan dipanen atau tidak contohnya gitu ya. Kemudian akan memudahkan dalam controlling, memudahkan dalam manajemen, akan dipindahkan atau tidak dan sebagainya dengan manajemen tertentu gitu ya. Itu adalah kenapa kita perlu catatan. Artinya itu adalah manfaat daripada pencatatan atau kita sebut dengan recording. Oke, kita sebut dengan recording. Untuk recording ini adalah catatan yang faktual apapun yang ada di pemeliharaan, termasuk dari perizinan. Perizinan maka ada catatannya gitu ya. Udah izin kemana saja, udah izin ke kelurahan, udah izin ke dinas, kemudian udah izin dari lokasinya untuk izin lokasi pendirian peternakannya, udah izin untuk pengambilan pegawainya dan sebagainya. Maka di situ adalah termasuk dari catatan atau recording. Oke, jadi catatan ini menyeluruh ya, recording ini menyeluruh. Ketika saya bilang ini recording, maka recording adalah menyeluruh. Maka di situ akan ada beberapa macam dari recording, gitu maksudnya. Macam-macam recording ini sebenarnya kita bisa melihatnya berdasarkan dari kategorinya, yaitu dari tujuannya, dari tujuan dari recording tersebut. Oke, kita lihat satu persatu ya. Untuk recording dari unggas dan ruminansia, karena kita ini dasar, maka tidak hanya unggas yang kita bahas, tetapi juga ruminansia gitu maksudnya. Untuk hewan ataupun ternak unggas, maka ada beberapa recording yang kita perlukan gitu ya. Contohnya adalah recording dari pertambahan bobot badan, kemudian recording dari pencatatan kesehatannya, kemudian recording dari pemberian pakan dan minumnya dan sebagainya. Itu untuk unggas. Kemudian untuk ruminansia hampir sama, yaitu tadi ada pertambahan bobot badan ketika itu adalah pedaging, ataupun bukan pedaging pun ataupun perah pun akan seperti itu, akan dicatat gitu ya. Kemudian ada pertambahan bobot badan, ada pakannya, pencatatan pakan atau recording pakannya, kemudian recording kesehatannya. Itu 3, maka ditambah lagi ketika ini ruminansia dan ini perah, maka produksi susunya gitu ya. Kalau tadi untuk unggas, maka ada produksi telurnya dan sebagainya. Kemudian yang unik lagi ketika ini adalah sebuah recording dari ruminansia,
Maka di sini kita juga akan membahas recording terkait dengan anakannya ataupun perkawinannya, dari perkawinannya. Karena apa? Karena ini sangat penting menentukan perkawinannya. Kapan dia harus kawin, maka kita harus ada catatannya gitu loh. Karena apa? Karena ternak ruminansia itu ketika kawin tidak jangka waktunya itu tidak lama. Maka ketika dia sudah birahi, yang betina sudah birahi, maka harus cepat-cepat dikawinkan gitu maksudnya. Karena apa? Karena ketika sudah lewat dari itu, maka betinanya sudah nggak mau kawin. Berbeda dengan unggas, berbeda dengan manusia. Ini hanya pembanding saja gitu ya. Ini sangat berbeda. Maka untuk ruminansia kita memerlukan catatan untuk perkawinannya. Ketika ini adalah untuk berkembangbiakan, ketika ini untuk dikembangbiakan, untuk diperanakan gitu maksudnya. Kapan dia bunting? Oke, bunting terakhir kapan? Kemudian sebulan kemudian maka sudah mulai birahi. Sebulan kemudian itu belum pulih dari melahirkannya, maka 2 bulan setelahnya baru dikawinkan gitu maksudnya. Karena apa? Karena pasca melahirkan ya pasti ada efek-efeknya dari rahimnya, kemudian dari saluran lainnya gitu ya. Itu ada efeknya. Makanya 2 bulan setelahnya baru dikawinkan. Setelah birahi tentunya. Oke, itu adalah catatan-catatannya. Maka tadi kita sebutkan lagi ada pencatatan pakan, kemudian pencatatan kesehatan, pencatatan produksi telur, produksi susu, kemudian bobot badan, kemudian ada pencatatan perkawinan. Oke, kira-kira kayak gitu. Itu adalah pencatatan-pencatatannya. Tidak hanya itu sebenarnya, karena ada lagi, itu dari segi produksi. Itu dari segi produksi. Kemudian yang kedua adalah dari segi ekonomi. Maka dari ekonomi kita sudah mencatat berapa pengeluarannya. Biaya ini berapa, biaya pakannya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, biaya untuk sewa tempatnya misalkan ada berapa gitu ya. Biaya perbaikan kandangnya berapa, kemudian biaya listriknya berapa, biaya airnya berapa. Itu sudah kita catat. Karena apa? Karena in the end kita akan evaluasi keuntungan kita berapa dari pemeliharaan itu. Itu dari sisi finansial atau sisi ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pencatatan dari dari identitasnya. Tentu identitas ini penting. Justru ini yang pertama. Bukan pertama juga ya, tapi ini penting gitu ya. Identitas dari ternaknya. Karena apa? Karena ternak ini perlu identitas. Contoh untuk unggas, maka dia ada kandang berapa dan vlog berapa. Dan sekatan ke berapa. Karena apa? Karena ini fungsinya adalah untuk controlling. Semakin detail maka semakin bagus sebenarnya. Karena akan semakin mudah dalam mengontrolnya. Jadi ketika ada yang sakit, hanya sekatan ini aja yang sakit gitu. Maka kita akan melakukan perlakuan yang khusus untuk sekatan ini gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya ketika ini adalah ruminansia, maka ruminansia ini per ekornya kita bisa namai. Caranya gimana? Caranya kita bisa melihatnya di kupingnya, biasanya di telinganya. Di telinganya ada tag-nya, ear tag namanya. Ear tag ini adalah sebuah seperti bandul ya, seperti anting-anting, tapi dia adalah identitas, nomornya saja mungkin ya. Ada nomor 00 berapa dan sebagainya. Itu kode-kode dari peternaknya gitu ya. Kemudian setelah kita satu persatu itu sebenarnya ada macam-macam sih sebenarnya dari cara penamaannya. Dari tadi ada yang pakai ear tag, kemudian ada juga yang dicap gitu ya. Dicap, ditato, itu ada. Jadi tidak hanya manusia aja yang pakai tato ya. Ternak juga bisa pakai tato gitu loh maksudnya, tapi tujuannya beda, yaitu untuk memberikan identitas. Ada juga yang dilakukan dengan pilok gitu ya. Mungkin adik-adik sekalian biasa lihat yang di pilok gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan melakukan pelubangan pada telinganya, dilakukan pelubangan, tapi ini tidak recommended sih sebenarnya. Kemudian ada yang dikalungkan saja, identitasnya dikalungkan, tapi ini juga agak jarang ya, karena kalung itu bisa saja
menjebak ternak tadi, bisa saja tertarik ke sana, kemudian ini tapi enggak juga sih sebenarnya, cuma ini jarang aja, tapi yang sering adalah eartag gitu ya maksudnya. Oke, itu adalah macam-macam catatan ataupun recording. Tadi kita sudah tahu apa itu recording, kemudian mengapa kita perlu melakukan recording ataupun catatan, kemudian manfaatnya tadi yaitu dari jawaban dari mengapa gitu ya. Kemudian kita sudah tahu macam-macam dari recordingnya ataupun pencatatannya. Kemudian recording ini memang tidak bisa kita pisahkan dari peternakan. Karena apa? Karena semua peternak baik besar ataupun kecil memang membutuhkan ini. Karena apa? Karena tadi why-nya tadi, yaitu untuk memudahkan, untuk manajemen yang benar, untuk pengambilan keputusan yang benar gitu ya. Karena apa? Karena kita akan selalu melakukan evaluasi sesuai dengan tujuan kita gitu loh maksudnya. Oke, saya rasa untuk recording ini cukup ya. Sebenarnya saya ingin memberikan contoh ya. Ini adalah salah satu contoh recording dari sebuah perusahaan ya, dari yang bergerak di unggas. Oke, ini adalah contohnya. Ini semuanya jadi satu. Jadi satu lembar ini sudah mencakup seluruhnya. Bolak-balik, ada pencatatan dari pakannya, ada pencatatan dari jumlah ekor yang mati, ada pencatatan dari jumlah yang terpanen di hari keberapanya, kayak gitu. Kemudian jumlah transferan pakan, identitas ternaknya, kemudian identitas peternaknya, identitas yang merawatnya siapa saja, kemudian dari lagi berapa persentase kematian, berapa persentase ketercapaian dari bobotnya gitu ya. Jadi bobotnya pun dikontrol gitu ya, bobot badannya. Baik, itu saja untuk materi kali ini untuk recording ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah keilmuan kita gitu ya di bidang ternak unggas. Baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya gitu maksudnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari ujung kandang.